Allah Maha Besar, Maha Besar. Allah, Allah Maha Besar. Allah Maha Besar, Maha Besar. Alhamdulillah, alhamdulillahi hamdan katsiran kama amara. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhul mab'uts rahmatan lil alamin. Allahumma salli ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Ya ayyuhal muslimun al-hadirun, usikum wa iyaya bittaqwallah faqad fadal muttaqun. Ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Kaifa takfuruna billahi wa kuntum amwatan fa ahyaakum thumma yumitukum thumma yuhyikum thumma ilaihi turja'un. Shadaqallah. Ma'asyiral muslimin, jemaah Jumat yang dirahmati Allah, segala puji hanya milik Allah. Segala kemuliaan, kebesaran, kepunyaan Allah. Bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah masih mengizinkan kita pada siang hari yang berbahagia ini untuk hadir di rumah Allah Subhanahu wa ta'ala. Mari kita juga hadirkan hati kita, yakin dengan seyakin-yakinnya, saat ini kita tengah duduk di rumah Allah Subhanahu wa ta'ala, dan Allah tengah menatap kita semua. Salawat beserta salam selalu kita mohonkan kepada Allah, kiranya tercurah untuk kekasihnya Nabi Allah, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, Allah berfirman di dalam surat Al-Baqarah ayat yang ke-28, akankah kalian masih ingkar kepada Allah? Allah ingatkan kita semua, masihkah kalian akan ingkar kepada Allah? Dulu kalian mati, kemudian dihidupkan, kemudian dimatikan, dan kita akan kembali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Tsumma yumitukum tsumma yuhyikum tsumma ilaihi turja'un. Dulu kita tidak pernah ada, 100 tahun yang lalu tak pernah ada kita di muka bumi Allah ini. Kita yakin itu semua, karena kita memang tidak ada 100 tahun yang lalu. Dan sekarang kita ternyata ada. Kita hari ini nyata di tempat ini. Benar. Kemudian kita akan dimatikan. Bukankah orang tua kita sudah ada yang mati? Saudara kita juga sudah ada yang meninggal. Anak kita mungkin sudah ada yang meninggal. Ini pasti. Dan kita juga akan mati. Tsumma ilaihi turja'un. Tsumma yuhyikum, kemudian dihidupkan kembali. Bagaimana setelah hancur dalam tanah menjadi tulang belulang, bagaimana Allah akan menghidupkan kembali? Ini pertanyaan. Siapakah yang akan menghidupkan kembali? Dijelaskan oleh Allah sendiri, dijawab sendiri oleh Allah dan Rasulullah. Dia yang menciptakan kamu pada kali yang pertama. Apa susahnya bagi Allah untuk mengumpulkan kembali tulang belulang,
Sedangkan yang dari tidak ada saja bisa menjadi ada. Dijelaskan oleh Allah. Dan kita akan kembali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jemaah yang dirahmati Allah, itulah nanti hari akhir, ad-din. Dan kita selalu ucapkan dalam setiap salat kita, Malik Yaumiddin. Bagi orang yang beragama, orang yang yakin kepada Allah, yakin kepada Rasulullah, Rasul kepada kitab, malaikat, dan yakin kepada bahwa ada hari nanti, itulah hari kita yang sesungguhnya. Jadi ad-din itu agama. Jadi bagi orang yang beragama, itulah hari dia yang sesungguhnya di hari akhir nanti. Hidup di dunia hanya sebagian kecil dari kehidupan kita yang sesungguhnya. Sehingga Allah ingatkan kita dalam surat Luqman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nas ittaqu rabbakum wakhshaw yawman la yajzi walidun an waladihi wala mauludun huwazin an walidihi syai'a inna wa'dallahi haqqan fala taghurrannakumul hayatud dunya wala yaghurrannakum billahil gharur. Wahai sekalian manusia, kata Allah, ya ayuhan nas, takutlah kepada Allah, dan takutlah pada suatu hari di mana pada hari itu seorang bapak tidak bisa menolong anaknya, dan anak juga tidak bisa menolong bapaknya. Tak ada satupun yang bisa saling membantu ketika itu. Kita nafsi-nafsi, sendiri-sendiri, perjuangan masing-masing. Inna wa'dallahi haqqan, janji Allah adalah benar, kata Allah. Kembali bagi orang yang meyakini, beragama, hari akhir itu pasti. Inna wa'dallahi. Maka dari itu, kata Allah, maka janganlah kemilau-kemilau dunia yang selalu melambai-lambaikan tangannya kepada kita semua. Setiap saat, setiap waktu, dimanapun kita berada, bahkan mungkin di masjid ini, selalu merayu-merayu kita melalui handphone kita, melalui tayangan-tayangan televisi. Pas kita keluar dari rumah, di jalan-jalan raya, pas kita di kantor kita, di rumah-rumah kita, setiap saat pun mereka ada, dia ada, musuh kita memperdayakan kita, membisikkan waswasil khannas, dia tidak akan pernah berhenti. Itulah kemilau-kemilau dunia, kemilau-kemilau dan syaitan-syaitan penipu, kata Allah. Dia lambaikan tangannya selalu kepada kita, dia lambaikan tangan selalu agar kita ikut. Mari. Sebentar, maukah kita bertempur dengan lambaian tangan Rasulullah SAW yang juga melambai-lambaikan tangannya kepada kita semua? Mari, kata Rasulullah, ikut aku, kata Rasulullah, fattabi'uni yuhibbukumullah. Ikutlah aku ketika kamu cintai Allah. Ikuti Rasulullah SAW yang juga melambai-lambaikan tangannya kepada kita semua. Ketika Rasulullah berada di Sidratul Muntaha, ada yang lain yang diingat oleh Rasulullah. Di hadapan beliau ada surga, Jannatul Ma'wa. Diucapkan salam kepada Rasulullah. Rasulullah menjawab salamnya, tidak langsung cemplung ke dalam surganya yang indah. Beliau ingat kepada kita semua, ingat kepada hamba-hambanya sampai akhir zaman dan kita yang ada hari ini. Dan beliau menjawab, Assalamu alayna wa ala ibadillahis sholihin. Ingat Rasulullah kepada kita yang ada di masjid ini, kepada saudara-saudara kita yang ada di luar sana, kepada anak-anak kita, juga kepada istri kita. Ingat Rasulullah, cintanya Rasulullah kepada kita semua. Dan Rasulullah membawa, karena beliau tidak ingin masuk surga itu sendiri, beliau membawa miftahul jannah, kunci pembuka pintu surga itu. Itulah salat 5 waktu yang kita kerjakan, termasuk salat Jumat yang kita kerjakan hari ini.
Masyarul muslimin rahimakumullah. Bagaimana kita setiap hari membayangkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, rindu kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, agar kita menjadi pengikut, agar kita kelak berada dalam barisan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ketika kita berada di padang mahsyar, ketika matahari sejengkal kita, akankah kita berada dalam barisan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Jawabannya hari ini, maukah kita hari ini mengikuti lambaian-lambaian tangan Rasulullah, menolak lambaian-lambaian tangan dunia, lambaian-lambaian tangan setan yang melambai-lambai tangannya kepada kita semua? Itulah hari akhir, gerbangnya adalah kematian. Setiap Jumat jemaah mendengarkan wasiat di mimbar ini dan di mimbar-mimbar khutbah Jumat yang lainnya. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Bertakwalah kepada Allah dengan sebenar-benar bertakwa, dengan sebenar-benar bertakwa 2 kali. Dan janganlah kalian mati, kata Allah, wa la tamutunna illa wa antum muslim, kecuali dalam keadaan muslim berserah diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Siapkah kita hari ini, masyaallah muslimin, kalau Allah menjemput kita? Siap tidak siap, kita pun harus siap. Tiada yang berkuasa terhadap diri ini. Ketika COVID-19 menyerang kita, ketika kita diserang oleh virus, kita tidak berdaya. Siapapun kita, betapapun kayanya kita, betapapun hebatnya kita, tingginya pangkat kita, tidak berdaya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kalaupun kita mengatakan tubuh ini milik kita, badan ini badan kita, kepala ini kepala kita, tangan ini tangan kita, tapi kita tidak berdaya satu apapun juga terhadap apa yang ada dalam diri kita ini. Benarkah semua ini milik kita? Badanku, tanganku, kakiku. Jawab kaum muslimin dengan hatimu, benarkah ini milik kita? Ini adalah milik Allah. Adalah Allah pemilik semua. Ketika Allah pun datangkan kepada kita, tak ada yang bisa menolak. Dan ketika Allah akan mematikan kita juga tidak ada yang bisa menolak. Masyaallah muslimin rahimakumullah. 3 hari yang lalu di Payakumbuh, seorang buya tengah berceramah di atas mimbar seperti ini. Bila berceramah juga tentang masalah kematian, kemudian di tengah-tengah berceramah itu, bila mengucapkan kalimat la ilaha illallah dan langsung jatuh ke belakang dan beliau meninggal baru 3 hari yang lalu. Husnul khotimah dalam kalimat la ilaha illallah, sehingga yang ada itu juga masih berbunyi. Napas beliau sudah ngorok dan beliau pulang dalam keadaan tersebut. Kita rindu yang seperti itu. Kita tidak menginginkan kematian nanti dengan mata yang terbelalak, lidah yang menjulur. Siapa yang paling kita cintai, dialah yang akan muncul ketika itu. Kalau kita mencintai anak kita, kita akan memanggil nama anak-anak kita. Ketika anak-anak kita telah berkumpul dan datang dari Jakarta dan Pekanbaru, dari Batam, dari semuanya, kita melihat satu persatu anak-anak kita karena kita mencintainya. Dan kita pulang, semua orang berkata kepada kita, syukur juga anaknya melepas semua, katanya. Ini bukan kematian yang husnul khotimah, ini adalah kematian dengan nama anaknya, karena mencintai anak melebihi cinta kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika orang juga mencintai permainan-permainan yang lain juga akan muncul. Ketika orang mencintai harta, ya dia ingat kematian itu adalah harta. Tapi ketika dia mencintai Allah di atas segala-galanya, tak ada yang lainnya kecuali kalimat la ilaha illallah. Allah akan memanggilnya dengan panggilan kesayangan Allah Subhanahu wa taala. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah, fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati, kata Allah. Wahai jiwa yang tenang, lembut, panggilan kesayangan Allah. Kembalilah kepada Rabbmu, kata Allah, dan masuklah ke dalam kelompok hamba-hambaku, kata Allah, dan masuklah ke dalam jannahku, kata Allah.
Tak ada yang keluar kecuali kalimat la ilaha illallah. Kapan kematian itu akan datang? Allah ingatkan kita, wa ma tadri nafsum madza taksibu ghadan. Tidak seorang diri pun yang tahu apa yang terjadi pada esok hari. Esok artinya next. Apakah 1 jam lagi, 2 jam lagi, 1 menit lagi, setengah jam lagi, apa yang akan datang? Mungkin baju yang kita pakai ke masjid ini, mungkin baju yang terakhir kita pakai. Bisa saja kaum muslimin, ketika keluar dari masjid ini, kita dipanggil oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mungkin baju ini dibukakan di rumah sakit, atau baju ini dibuka waktu memandikan kita dalam genggaman Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wa ma tadri nafsum bi ayyi ardin tamut. Tidak seorang diri pun yang tahu di bumi mana dia akan mati. Mari kita renungkan kaum muslimin. Bukan COVID yang akan membunuh kita, tapi adalah ketika ajal sudah sampai menjemput kita, kita akan pulang kepada Allah. Betapapun sehatnya kita, betapapun kondisi kita, bahkan mungkin orang yang koma di rumah sakit dia tidak meninggal, tapi orang yang sehat yang sekarang bugar hari ini, sehingga temannya bicara, kemarin dia masih bersama-sama dengan kita, kemarin dia masih berperang, dia tidak ada lagi. Tidak jarang kita mendengarkan kalimat-kalimat itu. Mari kita renungkan fakta yang dan